Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Tingkah Laku dan Keselamatan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Kehidupan baru harus menandai kehidupan yang telah menerima Kristus sebagai juru selamat pribadinya. Hidup baru ini adalah hidup yang sesuai dengan hukum Allah. Walaupun demikian, untuk memastikan apakah tingkah laku yang pantas, kita harus menghindari dari dua hal yang ekstrim. Yang pertama adalah menerima hukum-hukum dan penerapan prinsip-prinsip menjadi sebuah sarana keselamatan. Hal ini telah menjadi masalah oleh sebab keselamatan hanya oleh sebab kasih karunia Allah, bukan oleh sebab penurutan atau perbuatan kita. Paulus mengingatkan kepada kita dalam Efesus 2 ayat 8 dan 10 bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Paulus juga telah menyampaikan bahwa kau lepas dari Kristus jikalau mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Galatia 5 ayat 4. Sisi ekstrim lainnya yang bertolak belakang ialah kepercayaan bahwa hal amal baik tidak menyelamatkan, maka hal itu tidaklah penting. Bahwa apa yang seseorang lakukan tidaklah penting. Kepada pandangan ekstrim seperti itu, Paulus berkata dalam Galatia 5 ayat 13 bahwa saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ketika setiap orang mengikuti hati nuraninya sendiri, maka tidak ada lagi tata tertib sesama Kristen sebagaimana digariskan dalam Matius 18 dan Galatia 6 ayat 1 dan 2. Gereja tidak lagi menjadi tubuh Kristus yang di dalamnya terdapat kasih yang saling memperhatikan satu sama lain, melainkan menjadi sebuah himpunan individu yang tercerai-berai, masing-masing menurut kemauan sendiri tanpa merasa perlunya bertanggung jawab atas sesama atau merasa prihatin atas keperluan mereka. Ingatlah bahwa tingkah laku kita dan kerohanian kita erat hubungannya, namun kita tidak pernah memperoleh keselamatan karena tingkah laku yang baik. Sebaliknya, tingkah laku orang Kristen adalah buah keselamatan secara alamiah dan berdasarkan atas apa yang telah diselesaikan Kristus bagi kita di Golgota. Yesus sendiri mengatakan dalam Matius 7 ayat 21 bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Kiranya kita tidak pernah termasuk kepada dua ekstrim tersebut di atas. Biarlah kita sadari bahwa keselamatan hanya oleh sebab kasih karunia. Namun kehidupan kita harus senantiasa sesuai dengan kehendak Allah. Kiranya Tuhan memberkati.